akan membahas materi tentang metabolisme bagian anabolisme. Proses anabolisme sangat penting bagi tubuh. Tanpa proses ini, kelangsungan pertumbuhan dan sel-sel yang ada di dalam jaringan serta organ tubuh kita tidak akan terjadi. Anabolisme sebagai lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Secara garis besar, anabolisme membutuhkan energi dari luar, dalam hal ini termasuk energi cahaya dan energi kimia. Energi ini kemudian digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana yang dihasilkan menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dalam proses ini, energi yang diperlukan tidak hilang, melainkan tersimpan di dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasa juga disebut dengan senyawa molekul. Adapun tujuan dari anabolisme yaitu memungkinkan tubuh untuk membentuk sel-sel baru dan memelihara jaringan tubuh. Proses ini menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme serta dibantu oleh berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel serta jaringan. Berbicara mengenai tahapan anabolisme, yaitu terdiri dari 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi protein seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Dan tahap yang kedua yaitu aktivasi senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi ATP. Kemudian tahapan ketiga yaitu penggabungan dari prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks seperti polisakarida, protein, lemak, serta juga nukleat. Peranan hormon pada reaksi anabolisme. Berikut ini beberapa hormon yang berperan dalam reaksi anabolisme di dalam tubuh. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari atau kelenjar kecil di bagian bawah otak dan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh. Yang kedua, insulin-like growth factors. Hormon ini meningkatkan produksi protein dan lemak dalam tubuh yang bekerja sama dengan hormon pertumbuhan karena sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang serta berbagai jaringan termasuk kelenjar susu. Yang ketiga, insulin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pankreas. Insulin bertugas mengatur kadar glukosa dalam darah, membantu tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi dan menyimpan cadangan energi. Dan yang keempat, testosteron. Testosteron adalah hormon laki-laki yang diproduksi di testis. Hormon ini berperan dalam proses terbentuknya sperma dan perkembangan karakteristik seks pria, seperti suara yang lebih berat, otot yang lebih besar, dan pertumbuhan rambut di wajah serta di tubuh. Hormon testosteron juga memainkan peran penting di seluruh tubuh, karena berpengaruh pada fungsi organ otak dan massa otot, distribusi lemak, sistem pembuluh darah, tingkat energi, serta organ dan fungsi seksual. Dan tidak hanya pada pria, hormon testosteron juga diproduksi dalam tubuh wanita, tetapi jumlahnya lebih sedikit pada wanita. Hormon ini diproduksi di dalam ovarium. Yang kelima, hormon estrogen. Estrogen adalah hormon wanita yang diproduksi di dalam ovarium dan plasenta selama kehamilan. Hormon estrogen bertanggung jawab dalam memperkuat jaringan tulang, penebalan jaringan di rahim atau endometrium, siklus menstruasi, serta mengembangkan karakteristik bentuk tubuh perempuan, terutama bentuk pada payudara. Dalam jumlah kecil, estrogen juga diproduksi di jaringan lemak dan otot. Ini adalah sumber utama estrogen pada wanita yang telah melalui masa menopause. Pria juga memproduksi hormon estrogen, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibanding wanita. Tanpa proses ini, kelangsungan pertumbuhan dan sel-sel di dalam jaringan dan organ tubuh kita tidak akan terjadi. Berikut fungsi reaksi anabolisme di dalam tubuh. Anabolisme memungkinkan tubuh untuk membentuk atau menghasilkan sel-sel baru dan memelihara jaringan tubuh. Proses ini menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme serta dibantu oleh berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel serta jaringan.
Berikut faktor yang mempengaruhi anabolisme karbohidrat. Yang pertama, fotosintesis. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Dilansir dari beberapa BPC, jumlah klorofil dan juga enzim merupakan faktor internal yang mempengaruhi laju fotosintesis. Klorofil berperan penting karena dapat menyerap cahaya dan juga sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan enzim berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mengontrol proses fotosintesis secara keseluruhan. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi laju fotosintesis adalah cahaya, karbon dioksida, dan suhu. Cahaya berperan penting dalam fotosintesis. Cahaya yang sedikit menyebabkan laju fotosintesis yang lambat. Yang kedua, kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses pembentukan anabolisme. Meski begitu, perlu diingat bahwa proses ini tidak terjadinya di dalam tumbuhan, melainkan terjadi pada bakteri dan virus. Proses penyusunan bahan organik yang menggunakan sumber energi dengan cara pengoksidasian atau pemecahan senyawa kimia. Kemosintesis juga dikenal sebagai suatu proses yang digunakan organisme tertentu untuk memperoleh energi dengan tujuan memproduksi pangan, mirip dengan fotosintesis. Perbedaannya, kemosintesis tidak menggunakan sinar matahari seperti halnya fotosintesis. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari anabolisme tumbuhan, ialah fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Fotosintesis ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh tanaman yang mana energi dari sinar matahari tersebut digunakan untuk dapat mengubah karbon dioksida, CO2, serta air H2O itu menjadi molekul zat gula atau juga glukosa yang dibutuhkan sebagai pertumbuhan. Proses tersebut kemudian dibantu oleh enzim serta klorofil. Klorofil ini merupakan pigmen hijau yang terdapat di kloropsal, organel di dalam sel tanaman. Reaksi kimia fotosintetis diantaranya 6 CO2, karbon dioksida, 6 H2O, cahaya matahari, glukosa, 6 O2, oksigen. Anabolisme ini merupakan suatu proses metabolisme yang mengubah senyawa sederhana itu menjadi senyawa kompleks. Misalnya, pembentukan glikogen dari glukosa, pembentukan protein dan asam amino, pembentukan trigliserida dari asam lemak, dan gliserol. Contoh dari anabolisme manusia dalam proses anabolisme. Energi akan digunakan dengan bantuan hormon dan enzim untuk membentuk sel serta jaringan yang baru. Proses ini terlihat dalam pertumbuhan tulang dan pembentukan otot. Selanjutnya adalah reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme yang pertama adalah reaksi terang. Bisa dilihat pada gambar, reaksi terang terjadi di grana dengan tujuan untuk membentuk ATP yang berasal dari energi cahaya sebagai sumber energi dan NADPH melalui proses fosforilasi, yaitu proses pembuatan ATP. Adenosin trifosfat dari ADP, adenosin bisfosfat dari P1 dan fosforilasi ini menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Dan yang terakhir adalah siklus Calvin atau biasa disebut dengan reaksi gelap. Siklus Calvin terjadi di stroma dengan tujuan untuk mereduksi CO2 karbon dioksida menjadi C6H12O6 glukosa dengan bantuan ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Itulah pembahasan materi tentang anabolisme dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.